Jadi terapan hukum Islam itu bisa dipraktekkan, bisa diamalkan kalau sudah apa itu betul-betul negaranya itu negara Islam memang. Nah, kita ini kan bukan negara Islam, meskipun prinsip-prinsipnya itu adalah negara Islam. Maka paling tidak ada dua pendapat ini dalam hukum. Ada istilah tatbik, ada istilah amal. Kalau tatbik itu penerapan hukum secara formal, itu namanya tatbik. Seperti apa itu di mana, di Aceh itu kan tatbik. Jadi penerapan syariah bagi yang melakukan mabuk-mabukan kan memang betul-betul didera di sana, dicambuk. Itu namanya tatbik. Jadi penerapan hukum secara formal. Ada yang namanya amal. Kalau amal itu kita melakukan hukum Islam tetapi tidak ada formalisasi dari negara. Nah, tentu ini adalah perjuangan dari para ulama, meskipun apa itu perjuangan yang tidak mungkin apa itu berjalan sempurna mungkin ya, karena tidak mengakibatkan, menurut panjenengan mengakibatkan dosa nggak kira-kira ketika hukum itu tidak diterapkan? Nah, itu yang menjadi tanda tanya saya juga, Ustaz. Iya, karena begini, antara penerapan hukum itu antara mendapat siksa dengan yang tidak itu kan tergantung kemampuan ini. Gitu. Iya, kalau kita tidak mampu menerapkan, yang penting prinsip-prinsipnya itu mengarah kepada penerapannya itu. Jadi memang faktornya memang tidak memungkinkan dipraktekkan. Tidak memungkinkan, dan itu tidak akan menciderai hukum Islam. Karena begini, ada sebuah hal yang harus kita ingat, Ustaz. Ada istilah la hukmah illa lillah. Ini menjadi senjata ampuh bagi orang-orang yang justru ingin menghancurkan Islam. Oh, gitu. Iya. Jadi sebentar kembali kepada hukum Allah. Kalau hukum itu bukan buatan hukum Allah, maka itu dianggap hukumnya tagut. Contoh paling sederhana lah, lalu lintas. Ini secara tatbiki, secara tartibi, ini kan tidak ada di dalam Al-Quran. Dari hadis kan tidak ada ini. Nah, ini kalau ada orang tidak paham, kemudian dicecar oleh orang yang semangat agamanya berlebih-lebihan itu, ini hukum togut ini, karena dibuat oleh pemerintah yang tidak Islami. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus yang harus kita bendung, bahwa memang tidak semua hukum yang ada di sebuah negara itu kemudian dianggap sebagai produk togut, karena tidak menerapkan hukum Islam. Nah, sementara untuk menerapkan hukum Islam sendiri itu adalah sesuatu yang butuh situasi yang ideal. Butuh yang ideal. Karena begini kan, Ustaz, untuk mengidealkan hukum saja itu Rasulullah sendiri kan, kasus ini ya, kasus mengenai itu kan sangat populer di pondok pesantren itu, mengenai hukuman orang yang membatalkan puasa karena jima di bulan puasa Ramadan. Itu kan ada pengakuan dari seseorang, kemudian mengaku kepada Nabi bahwa telah melakukan pelanggaran. Apakah Nabi langsung memberikan hukuman itu? Kan tidak kan. Justru yang terakhir itu kan pilihannya kan sodakoh itu, memberikan sodakoh it'amu sitin, memberikan it'amu sitinah miskinan, ya. Jadi memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian ternyata di satu desa itu yang paling miskin adalah orang itu. Jadi sodakoh Nabi justru dibawa oleh orang itu. Itu kasus yang agak ringan. Ada lagi kasus mengenai rajam. Ada orang mengaku telah melakukan zina. Karena zina itu kan syaratnya kalau tidak saksi 4 atau mengakui kan begitu ya. Itu apakah Nabi langsung menerima? Tidak kan? Jadi orang itu sampai kembali 3 kali. Artinya sebetulnya hukum itu di dalam Al-Quran yang terasa kejam itu Nabi sendiri tidak mau itu terjadi. Sebetulnya hal-hal yang bersifat ngeri mungkin ya, itu Nabi sendiri sebetulnya tidak mau terjadi, sehingga
hal-hal yang seperti itu, meskipun ada orang yang langsung datang mengakui, masih disiasati oleh Nabi agar hal itu tidak divonis mungkin, sehingga tidak terjadi, tidak diterapkan sebuah hukuman kepada yang telah melakukan itu. Sehingga karena Islam itu kan pada dasarnya kan ingin menutup aib orang gitu. Jadi Islam itu kalau begini lagi, kalau Islam kemudian dikenang sebagai agama yang sangat kejam, ini kan kemudian akan bertolak belakang dengan nilai-nilai universal yang ada. Jadi barangkali kesimpulan sementara mengenai hukum itu adalah bahwa di dalam Islam itu kenapa tidak diterapkan hukum-hukum itu membutuhkan penalaran yang panjang. Tidak cukup serta-merta kemudian memberikan hukum ketika tidak diterapkan hukum Islam, misalnya tidak ada kisos, itu kemudian dosa. Ini memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Tidak cukup hanya obrolan singkat seperti ini. Bahkan Basul Masail pun kan, di lembaga Basul Masail ini kan menjadi bahasan yang bukan tidak selesai. Tapi bukan berarti para ulama itu, ulama Indonesia ya, maksudnya Pak Dokter, bukan berarti tidak mengakui hukum itu. Jauh dari itu. Hanya saja tidak memungkinkan. Iya, ada beberapa hal yang memang perlu kejelian untuk menerapkan itu.